teman-teman semua, selamat berjumpa lagi dengan Diah Nur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan buat yang baru klik channel saya. Selamat bergabung dan jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, saya akan langsung membahas di video kali ini tentang kata-kata dari bahasa asing selain bahasa Inggris yang sudah digunakan secara internasional ya, jadi sudah internationally accepted gitu, dan umumnya digunakan dalam business English ya. Dan seperti misalnya gini, saya kasih bahasan seperti RSVP, terus ada ETC, ada EG, ada IE ya. Misalnya RSVP, ETC, EG, sama IE. Nah itu pasti kalian teman-teman sering melihat dalam tulisan-tulisan bahasa Inggris bisnis. Nah jadi artinya apa teman-teman? Artinya apa, penggunanya seperti apa, dan dari bahasa mana kata-kata ini berasal. Jadi yang pertama akan saya bahas RSVP. Nah RSVP ini kalau saya tanya ke murid-murid saya ya, apa sih singkatan RSVP itu? RSVP itu singkatan dari apa gitu. Mereka biasanya menjawabnya reservation person gitu ya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan reservation, karena ada RSV gitu kan, jadi reservation point atau apa gitu. Jadi taunya seperti itu, singkatannya nggak tahu, tapi umumnya tahu maksudnya apa. Jadi RSVP itu biasanya ada di undangan ya, di invitation. Kemudian kalau ada RSVP biasanya ada kontaknya ya, nama orangnya, terus nomor telepon yang bisa dihubungi atau email address. Nah kalau dalam suatu undangan ada kata-kata RSVP, berarti teman-teman harus merespon, menjawab ya, mengkonfirmasi kehadirannya pada undangan tersebut, pada event atau acara yang ada di undangan itu. Jadi teman-teman harus be profesional, harus menjawab, artinya mengkonfirmasi, jangan diabaikan ya, jangan dicuekin. Kalau ada kata-kata RSVP berarti benar-benar harus dikonfirmasi ya, datang atau tidak gitu, atau hadir atau tidak, memenuhi undangan itu atau tidak ya. Nah jadi itu RSVP. Nah itu sebetulnya dari bahasa Prancis ya, berasal dari bahasa Prancis. Itu kepanjangan dari répondez s'il vous plaît ya, artinya dalam bahasa Inggris please reply, atau dalam bahasa Indonesia jawab dong ya, tolong dijawab ya. Jadi maksudnya répondez s'il vous plaît means Anda harus merespon, jadi menjawab, mengkonfirmasi tentang undangan yang diberikan itu ya, yang seperti saya bilang tadi, jadi datang atau tidak itu. Jadi berasal dari bahasa Prancis itu ya, répondez s'il vous plaît ya. Ucapannya seperti itu, tapi tulisannya agak panjang. Kemudian yang kedua adalah ETC. ETC ini artinya dan lain-lain dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris and so forth ya. Ini berasal dari bahasa Latin, etc. ya, etc. Nah dalam bahasa Prancis juga tulisannya sama, tapi bacanya etc. ya, etc. etc. Bahasa Latin. Kemudian and so forth, atau bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah kesalahan yang kadang saya lihat dalam penulisan ETC ini adalah etc. Itu udah mengandung arti dan gitu, etc. lain-lain dan lain-lain. Jadi kadang-kadang di email suka ada tulisan and ETC gitu, dan lain-lain. Jadi kalau sudah ada ETC jangan ada and lagi. Misalnya mau nyebutin car, house gitu ya, terus misalnya ada mobile phone and ETC gitu ya, jangan pakai and tapi langsung aja ETC, karena artinya ETC itu dan lain-lain ya. Jadi etc. ya, dari bahasa Latin. Kemudian yang ketiga EG. Nah EG ini berasal dari bahasa Latin juga ya, singkatan dari exempli gratia. Exempli gratia. Jadi dalam bahasa Inggris for example, atau dalam bahasa Indonesia sebagai contoh, contohnya. Nah jadi kalau EG misalnya kita kan sering dalam tulis-menulis ya, dalam report atau dalam pokoknya penulisan bahasa Inggris bisnis sering sekali ini pakai EG ya, misalnya gitu ya, EG contohnya atau for example, itu maksudnya itu pakai EG ya, exempli gratia dari bahasa Latin ya, teman-teman harus tahu tuh. Kemudian ada satu lagi IE atau IE, kalau bahasa Indonesia ya IE, itu singkatan dari id est ya, id est dalam bahasa Latin juga. Itu artinya bahasa Inggrisnya that is, atau in other words, atau dalam bahasa Indonesianya
yaitu, ya. Jadi bedanya eg sama ie, kalau eg kan contohnya, ya, for example, jadi menyebutkan sebagian saja, karena contoh kan boleh sebagian gitu. Tapi kalau ie atau it as itu berarti yaitu, berarti sudah pasti itu gitu. Ya, jadi itu semuanya tadi yang 3 dari bahasa Latin, kemudian yang satunya lagi RSVP dari bahasa Prancis, ya. Tapi etc juga bahasa Prancis juga. Maksudnya bahasa Latin awalnya, tapi bahasa Prancis juga sama gitu. Cuman cara bacanya aja beda, ya. Etc. Gitu. Répondez s'il vous plaît. Exempli gracia sama it est. Ya, itu tadi 4 kata yang sudah widely accepted, international accepted, dan digunakan dalam business English secara internasional. Teman-teman dapat pengetahuan baru lagi kan hari ini? Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikut. Bye-bye.